prove not to anybody else but to God that I am so thankful for whatever He gave me or whatever He takes from me. I will be insyaAllah the best version of Masita, dan saya janji insyaAllah diberi rezeki tidak mempunyai penglihatan tidak akan mengurangkan level of manfaat yang saya akan berikan kepada lebih ramai orang. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku timpakan ujian, yakni dengan musibah, sakit dan lain-lain kesusahan ke atas salah seorang daripada hamba-hambaku yang beriman dan dia memuji daku kerana redha, maka aku akan memerintahkan para malaikat, tulislah segala ganjaran amalannya yang baik sebagaimana yang biasa kamu tulis semasa dia sihat. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi, kita bersama-sama dengan Dakwah Live, dan kali ini Masya Allah Dakwah Live telah membawakan untuk kalian khusus beberapa figura yang memberikan inspirasi dan hebat, dan kita perlu belajar daripada mereka. Tuan-tuan, puan-puan, tadi kita dah nampak dah playback, dan kita bersama dengan Puan Masyitah Muhammad Afandi, dan dia bukan dia seorang, bersama dia juga dengan kekasih hatinya, iaitulah Nik Nazri Abidin, yang keduanya ini bakal menyambut anniversary yang ke berapa? 11. Yang ke-11 insya-Allah pada 1 Jun nanti, subhanallah. Dan tidak lupa juga kita sangat bertuah kerana bersama-sama dengan kita tetamu yang kita jemput khas, iaitulah Kiai Haji Agim. Alhamdulillah. Baik, kita nak tanya dulu kepada Puan Masyitah. Saya rasa sangat teruja bila Puan Masyitah sebut apa juga yang berlaku, dia tidak akan mengurangkan khidmat ataupun manfaat yang nak diberikan kepada masyarakat di sana, ya. Inspirasi ataupun kekuatan apakah yang agaknya membenih dan bercambah di dalam jiwa Puan Masyi? Silakan Puan Masyi. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya Ustazah, of course inspirasi itu datang daripada perjuangan-perjuangan sirah-sirah Rasulullah. Berbetulan alhamdulillah sebelum kemalangan saya baru habis baca buku biografi Muhammad, cerita tentang kisah hidup Rasulullah, dan seterusnya inspirasi itu datang daripada suami sendiri yang banyak membantu memberi sudut pandang yang orang kata positif, fit saya punya minda dengan perkara-perkara positif, di mana kami juga mendapat kami juga mempunyai support system yang sangat bagus, mempunyai guru, mentor, Datuk Wira Dr. Azan Osman, yang sentiasa memberi apa orang kata dorongan, galakkan dan ajar kita untuk look forward. Terus tengok ke depan, apa lagi manfaat yang kita boleh berikan. Terus tengok kita punya matlamat, apa lagi perkara yang kita boleh capai yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana guru kita selalu berpesan, mentor kita selalu berpesan, jadilah sebahagian daripada manusia yang Rasulullah sebut, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu jadi cita-cita yang membenih dalam diri saya. Saya nak jadi orang yang berguna. Kalau tidak kepada ramai orang, sekurangnya kepada orang sekeliling saya, insya-Allah. Allahu Akbar. Dia prinsip, ya, daripada hadis itu yang membenih lantas bercambah dalam jiwa. Tuan-tuan puan-puan, kita memang kena ada prinsip macam tu juga. Cari hadis-hadis, ya, jadikan dia sebagai satu kekuatan pada kita. Dan Puan Masyi, masya-Allah, sebelum berhadapan dengan kemalangan ini yang kita kata mencabutlah, ya, sebahagian nikmat besar dalam hidupnya, dia sempat membaca satu buku biografi Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Okey, Encik Nazri. Kita tanya pula pada suami tercintanya, ya, Encik Nazri. Bila dah berlaku musibah seperti ini, Encik Nazri pandang ia sebagai satu musibahkah atau sebagai satu berita gembira, atau berita yang apa yang
first time bila dapat berita tu, bagaimana Cik Nazri berhadapan dengannya? Pertama kali masa saya dapat tahu dia accident tu memang saya sangat sedih sebenarnya. Apatah lagi bila saya dah sampai hospital, saya tengok keadaan isteri saya dan saya sangat sebab. Tapi disebabkan ada tim saya terpaksa kena tahan benda tu. So saya tak nak nanti bila saya sedih ke, nanti tim saya lagi sedih. Jadi sebab kita tak pernah tengok keadaan isteri kita yang belum berdarah macam tu kan. Jadi yang tu lagi sedih sebenarnya, sangat sedih. Masya Allah. Berbanding saya dapat tahu yang dia buta. Ya, ya. Dan dalam masa yang sama juga tuan-puan, mereka juga diuji dengan 11 tahun perkahwinan tanpa ada cahaya mata. Alhamdulillah. Tengok itu dia respon yang pertama. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanyalah kepada Cik Nazri ni, tidak pernah terfikir ke untuk mencari pengganti ke, ataupun mungkin mencari seseorang yang mungkin boleh membantu ya keadaan Masyi? Okey, kalau berkenaan dengan anak, saya ada, semua orang terfikir nak anak kan, tapi saya reda dengan apa yang Allah dah tentukan. Ada anak, alhamdulillah. Tak ada anak pun alhamdulillah, sebab Allah sebaik-baik perancangan. Kalau kita ada anak, dengan apa yang jadi dekat saya ni, saya rasa mungkin saya pun tak kuat. Betul. Lepas tu pula saya pegang satu benda, ada anak pun belum tentu lagi kita punya perhubungan kita boleh kekal. Masya-Allah. Baik, Kiai Agim, boleh bagi sedikit kata-kata inspirasi dan juga semangat. Hidup ini sepenuhnya ujian. Allahu Akbar. Ujian, ada yang sesuatu yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Ujian terberat adalah ujian yang paling membuat kita lupa kepada Allah. Kalau kita diuji dan membuat kita dekat dengan Allah, maka itu adalah nikmat. Banyak orang yang menganggap bahwa apa yang dia sukailah nikmat. Bukan begitu. Nikmat adalah ketika kita menyikapi apa yang Allah beri dan apa yang Allah ambil dan membuat kita dekat dengan Allah. Mungkin kelihatannya seperti diambil, padahal seperti sedang dipeluk oleh Allah. Mungkin pada waktu mata melihat, kita hatinya tidak bisa melihat. Tapi ketika mata kita ditutup oleh Allah, Allah membuka hati kita, bisa mengenal Allah. Dan tidak ada yang lebih bahagia dalam hidup ini selain yakin kepada Allah. Bisa melihat semua perbuatan Allah itu indah. Semua perbuatan Allah itu yang terbaik. Inilah nikmat di dunia yang tidak ada bandingannya. Selalu berbaik sangka kepada Allah dengan apapun yang Allah takdirkan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya suka dengan salah satu kata daripada Kiai Agim juga. Dia pernah menyebut bahawa sebuah musibah akan menjadi nikmat jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar dan tawakal. Masya Allah. Terima kasih Kiai Agim. Masyitah, Puan Masyi sangat terasa ya Masyi. Deep. Baik, tuan-tuan puan-puan, dalam social media atau media sosial, ada orang cakap, dia kata, Puan Masyi, ini semua kifarah ni. Kan, kifarah lah ni. Dia biasa sebutlah macam tu kan. Kalau tak kifarah pun ini balasan daripada Allah ya, dan sebagainya lah. Jadi apakah agaknya perasaan dan juga pandangan Masyi sendiri dengan kata-kata yang seperti ini? Tapi tuan-tuan puan-puan, kita tak nak Puan Masyi jawab sekarang. InsyaAllah kita bagi tenang-tenang dulu. Dan kita pun bertenang dulu. InsyaAllah kita akan kembali sebentar lagi. Baik. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita nak kembali balik. Sebab tadi dah ada tanya kan kepada Masyi. Jadi Masyi, masya-Allah, masih lagi sedu ya. Kita tak boleh nak move on dengan dengan lagu ini. Tapi nak tanyalah macam mana Masyi berhadapan dengan kata-kata di media sosial tu yang kata ini kifarah lah ni. Ini mesti ada buat sesuatu yang Allah tak setuju, sebab tu Allah sekat. Okey, jadi apa pandangan Masyi dan juga perasaan Masyi? Sejujurnya sebagai manusia biasa dan saya sebagai seorang masitah bukanlah seorang masitah yang sempurna. Tidak. Walaupun nama sama macam penyisir rambut anak Firaun, tapi saya jauh panggang dari api. Banyak kesalahan dan kesilapan yang telah saya lakukan. Mungkin ada hati-hati yang telah saya lukakan.
mungkin ada perasaan-perasaan yang terguris kerana kata-kata saya. Saya seorang yang lantang, Ustazah. Sebelum kemalangan, menjadi seorang usahawan merupakan satu sosok yang memerlukan kita menjadi seorang yang tegas dalam membuat keputusan. Kadang-kadang ada masa-masanya kita agak teremosi dalam berkata-kata, dan apabila ada yang menyatakan mungkin ini kifarah, pastinya dia adalah orang yang pernah mengenali siapakah seorang Masitah yang sebenar, yang di luar media sosial, yang ketika saya bekerja dan sebagainya. Dan dengan rendah hati saya katakan, sekiranya benar ini kifarah, saya berharap agar apa yang Allah rezekikan kepada saya, tidak lagi kepada saya sekarang, kesilapan itu, jika kifarah itu atas kesilapan-kesilapan saya yang terdahulu, tidak lagi dipersoalkan di akhirat nanti. Semoga apa yang saya terima sekarang ni menjadi titik noktah. Jadi dekat sana nanti saya tak kena soal lama-lama. Jadi saya bersyukur sekiranya kifarah itu memendekkan masa saya untuk bersoal jawab ataupun menjawab setiap pertanyaan di mahsyar nanti, insya-Allah. Ya Allah, masya-Allah, tingginya harapan dan juga sangat berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima dengan hati yang terbuka. Tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan hati Puan Masyi ini dia sentiasa terdidik dan juga mendidik kita semua. Masya-Allah. Cik Nazri. So Cik Nazri pergi mana-mana berdua sekarang kan. Banyak berurusan dan tolong menguruskan juga. Kalau dulu mungkin panggil aja dah boleh ni. Kalau tak hari kalau dululah panggil aja Masyi dah datang. Sekarang kena pergi, angkat dia, dokong dia dan sebagainya kan. Jadi biasanya kalau perbualan-perbualan lah, perkongsian antara kalian berdua-dua je. Orang lain tak ada ni. Tapi tolonglah bagi tahu, mungkin ada perkongsian atau perbualan yang kalian berdua ini yang boleh menguatkan kita juga. Apa agaknya rahsia perbualan tersebut? Dengan apa yang jadi dekat isteri saya, saya banyak lebih kepada bercakap dengan dia. Kalau saya nampak macam dia macam nak down ke apa ke, saya cuma cakap dengan dia, ingat satu benda yang apa yang terjadi ni ada something yang Allah nak bagi kat depan dan kita tak tahu. Kita kena reda dengan ujian Allah. InsyaAllah benda tu akan manis akan datang. InsyaAllah. Saling menguatkan ya. Cik Nazri dia malu-malu, subhanallah. Okey, ini lelaki Melayu terakhir kan Masyi? Allah, saya sebenarnya memang sangat gembira, sangat berbangga dengan pasangan ini. Dan kita rasa macam Allahu Akbar, di akhirat pun nak berjumpa juga ya, dan nak sebaris boleh, kalau boleh bertemu dengan mereka dan sebaris bersama dengan mereka, insya-Allah. Kiai, jadi kita ada satu soalan Kiai. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-83, Allah telah merakamkan doa daripada Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ya, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayyuba idnada rabbahu inni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub dia mengatakan kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit ya Allah, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Persoalannya, seandainya, ini biasanya orang-orang akan tanya ni, seandainya Allah benar-benar sayang kita, seandainya benar kita ini adalah kekasih Allah, kenapa kekasih menyakiti kekasih? Masya Allah. Tidak ada kekasih menyakiti kekasih. Yang ada adalah orang berburuk sangka. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali Allah memberikan banyak kasih sayang yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, tidak kita minta juga. Allah lah yang paling menginginkan kita ke surga. Karena di surgalah kebahagiaan yang sebenarnya. Dunia hanya mampir sebentar saja. Dunia hanya mampir sebentar. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling dimudahkan menjadi ahli surga. Dunia hanya sebentar, ujian saja. Di sini hanya permainan
wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kebahagiaan sejati di dunia. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan siapkan jadi ahli sorga. Jadi jangan berburuk sangka. Allah mengambil sesuatu menurut kita baik, padahal itu yang mungkin akan membahayakan kita. Kata kuncinya adalah bahagia dunia ini bukan dari harta benda, bukan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini di dunia. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah akan mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat bahagia, yang selalu dicukupi oleh Allah, dijaga, dilindungi, dan di akhirat nanti akan mendapatkan yang lebih dari apa yang dia lakukan. Nih, jadikanlah semua ini jadi amal soleh. Juga masih tahu semua ini jadi amal soleh. Syarat amal soleh hanya 2. Satu, hatinya ikhlas, lakukan ini hanya mencari ridho Allah. Dan yang kedua, ittiba kepada Rasul. Lakukanlah apa yang baik yang dicontohkan Rasul. Di sanalah bahagia. Dunia tidak ada yang bisa membuat bahagia kecuali dunia yang jadi amal soleh. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang jadi amal soleh. Semoga semua ini merupakan tanda cinta Allah kepada keluarga ini. Ya. InsyaAllah. Pak Kiai, ada lagi soalan Pak Kiai. Saya sangat mengharapkan Pak Kiai dapat berkongsi kisah yang cukup bermakna, iaitu tentang guru pertama Pak Kiai. Boleh Pak Kiai? Ya, alhamdulillah. Saya termasuk yang terlambat belajar agama. Walaupun sudah Islam dari awal, sudah juga ibadah. Tapi sudah selesai sekolah dulu, kuliah, pulang ke rumah, adik yang ketiga, saya kakak beradik 4, 1, 2. Nah yang ketiga ini Allah uji, lahirnya normal, tetapi lambat laun matanya, telinga tidak bisa dengar, matanya juga tidak menjadi tidak normal, lalu separuh badannya juga menjadi sulit bergerak, sampai akhirnya tidak bisa berjalan. Jadi kalau ke masjid harus digendong. Juga kuliah, karena kuliah di Bandung. Nah, saya tidur mendampingi adik saya ini bergiliran. Adik ini walaupun tidak bisa jalan, tapi selalu ke masjid, digendong. Ada saja orang yang mau menggendongnya dan di masjid berbaring saja seperti mayat karena tidak bisa bergerak. Tapi selalu ke masjid. Ya, semoga ini tidak berlebihan ya. Setiap kali punya uang, karena banyak yang memberi uang, karena tidak bisa pegang uang, adik ini selalu mengatakan, tolong berikan ke sana, tolong berikan ke sini. Dan rezekinya selalu ada. Lalu di penghujung usianya, karena meninggal di usia muda, adik ini memberi nasihat, Aa itu kakak. Tidak pernah ada kebahagiaan yang asli sebelum Aa mencintai Allah. Karena hanya bersama Allah lah hidup ini bahagia. Aa tidak ada kemuliaan sebelum Aa mencintai dan meniru Rasulullah. Karena di sanalah kemuliaan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan meninggal. Saya berubah. Jadi guru saya yang pertama, adik sendiri, lebih muda, penuh dengan keterbatasan fisiknya, tidak bisa jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya melihat kejadian seperti ini, saya termasuk yang mendapatkan hikmah besar
dari yang menurut orang lain musibah, padahal itu nikmat. Masya Allah. Adik saya usia 25 tahun sudah meninggal. Tidak pernah bisa lupa sampai sekarang. Itulah sebabnya saya lebih menyukai berteman dekat dengan yang memiliki kekhususan. Karena biasanya hatinya lebih bercahaya. Allahu Akbar. Ya, semoga ucapan ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian. Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah di hadapan kita figura-figura, insan-insan yang cukup tawaduk, Masya Allah. Dan kita wajar sekali belajar daripada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Dakwah Live masih lagi bersama dengan kalian. Kita berehat sebentar. Ya, jadi Masya Allah, terima kasih, beri sekali beri ketepukan kepada anda. Terima kasih kerana bersama dengan Dakwah Live. Jadi kita nak dengar lagi, cukup tak nak dengar ni? Nak dengar lagi kan? Jadi Ustazah silakan. Ya Allah, terima kasih Wak Siril. Terima kasih juga kepada para penonton di studio. Alhamdulillah, dan kita akan sambung bual bicara kita bersama dengan tetamu-tetamu kita. Jadi Masyi, ini adalah satu permintaan ya. Jadi permintaan daripada semua ni, saya mewakili mereka. Boleh tak berikan kata-kata semangat buat kami semua? Masya Allah. Nanti lepas ni Cik Nazri pula. Kata-kata semangat juga daripada seorang suami yang sungguh cekal berada di sisi isteri. Masya Allah. Saya cuba. Ya. Dalam hidup ni, macam Pak Kiai kata, adalah tempat kita menerima ujian. Dan bila kita terima ujian, anggaplah, kalau saya suka guna perkataan yang lebih mudah, Ustazah. Anggap kita macam main game. Ini perkara yang sebenarnya bukan datang dari saya, tapi datang daripada mentor kita juga. Mentor kami selalu berpesan, kalau kita anggap hidup kita cabaran, challenge yang datang dalam kehidupan kita tu macam kita main game, kita akan main dengan keadaan yang excited, passion. Kita akan buat dengan sangat bersungguh-sungguh. Kita akan bermain dengan lebih baik pada setiap level. Dan ketahuilah, bila kita bermain dengan lebih baik dekat setiap level, pada waktu itulah kita sedang grow. Dan fitrah manusia, kita tak boleh stagnan pada satu tempat yang sama. Kita mesti grow untuk beri manfaat lebih banyak, lagi ramai lagi. Dan always tanya pada diri kita setiap hari, berapa ramai orang kita dah bagi manfaat hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Itu je. Itu je. Rasa macam nak lagi. Allahu Akbar. Baik. Silakan Cik Nazri, kata-kata semangat dan kata-kata inspirasi. Mungkin kata-kata nasihat buat para suami. Saya tak pandai sangat berkata-kata. Cuma apa yang saya nak sampaikan, hargailah pasangan kita selagi dia ada. Sebelum Allah tarik. Allahu Akbar. Kehargailah pasangan. Jangan satu je. Masya Allah. Jadi hargai pasangan. Subhanallah. Itu adalah suatu kekuatan ya, yang boleh mengekalkan kalian ini sehingga 11 tahun dalam perkahwinan. Masya Allah. Dan kita nak jemput Pak Kiai Agim agar memberikan sedikit saranan, nasihat khusus buat tetamu-tetamu kita ini, sepasang kekasih atau suami isteri yang sangat rukun, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Semakin kuat iman, semakin baik dan semakin dicintai Allah. Itulah sebetulnya yang paling penting dalam hidup. Kalau orang yang kuat iman, cirinya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Bersemangatlah, terus bersemangat untuk melakukan yang manfaat. Ini orang yang kuat iman adalah orang yang selalu menggebu semangatnya melakukan apa yang bermanfaat. Dan mintalah tolong kepada Allah. Tidak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah berhenti menghibah. Tidak pernah berhenti memelas kepada Allah.
Karena kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Dan bila terjadi menimpa kepada kita sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah mengatakan seandainya saya begini, pasti begini. Seandainya begini, tidak. Katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah. Ini takdir dari Allah yang maha baik. Ini takdir dari Allah yang maha tahu segala-galanya. Ini takdir dari Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini takdir dari yang maha merencanakan segala-galanya. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya, itulah yang membuka pintu tipu daya setan. Jangan pernah jauh dari ilmu agama. Karena iman turun naik. Dan ilmulah pupuk iman. Ilmulah pupuk iman. Ilmulah pemandu amal. Jangan jauh dari majelis ta'lim. Jangan jauh dari para ulama. Ulama yang ikhlas. Ulama yang tidak cinta dunia. Ulama yang sesuai perkataan, sikap dan hatinya. Itu adalah pewaris Nabi. Dekat dengan para ulama yang hanif, insya Allah lebih dekat dengan tuntunan Rasul. Jangan jauh dari kaum du'afa. Karena doa kaum du'afa bisa menggetarkan arsy. Tolong perhatikan, berikan yang terbaik. Insya Allah akan banyak pertolongan Allah. Dan bersyukurlah sudah menjadi jalan orang bisa tercerahkan, termasuk AA. Masya Allah, terima kasih. Ya, terus AA kita mohon untuk doakan, kita sama-sama mengaminkan. Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah yang mengatur pertemuan ini, dan Allah maha mengabulkan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Wahai yang maha menatap, berkahilah pertemuan ini. Bukakan hati kami agar dapat mengenalmu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu merasakan indah bersamamu. Selalu yakin dengan segala kemurahan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni selama ini kami sering kecewa dengan ketentuan-Mu, padahal pasti yang terbaik dari-Mu. Indahkan sisa umur ini ya Allah dengan mencintai-Mu. Amin. Indahkan sisa umur ini dengan patuh padamu. Amin. Indahkan sisa umur ini dengan penuh manfaat bagi agama, bagi umat, bagi sebanyaknya makhluk. Amin ya Allah. Berkahi rumah tangga ini ya Allah. Amin. Jadikan keluarga ini keluarga yang Engkau cintai. Amin. Yang mencintai-Mu. Amin. Keluarga yang Engkau lindungi. Engkau muliakan fid dunya wal akhirat. Bukakan hikmah dari pertemuan ini ya Allah. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Utuhkan kami di surga-Mu ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua, Masya Allah. Terima kasih kepada para penonton, tuan-tuan, puan-puan dakwah live. Perlu mengundur diri, satukan ummah dengan ilmu. Kita jumpa minggu depan.